Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan formasi bagi pelamar yang merupakan prioritas pertama. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, jadi perlu diketahui bahwa P1 di sini adalah mereka ataupun guru-guru yang mengikuti seleksi pada tahun 2021 dan lulus passing grade. Ingat ya, P1 atau prioritas pertama itu adalah guru-guru yang lulus passing grade. Oke, mari kita lihat. Ini adalah penyesuaian formasi. Nah, di sini kita melihat terlebih dahulu. Sekolah A ini membuka 2 buah formasi. Sekolah A membuka 2 buah formasi dan 2 orang guru yang ada di sekolah tersebut tidak lulus formasi. Kemudian, sekolah B ini tidak membuka formasi. Sedangkan sekolah C ini juga tidak lulus formasi. Namun, terdapat 2 guru yang lulus passing grade pada sekolah induk B dan C. Tetapi di sekolah tersebut kekurangan guru. Nah, mari kita lihat bagaimana mekanismenya. Apabila di dalam sekolah yang membuka formasi, namun dia tidak ada guru non-ASN yang lulus pada passing grade. Nah, otomatis formasi ini akan terjadi yang namanya perubahan, di mana formasi pertama di sekolah A ini akan berpindah ke sekolah B, di mana tempat salah satu guru yang lulus passing grade. Jadi, formasi 1 akan pindah ke sekolah B, di mana sekolah ini telah lulus passing grade. Kemudian, formasi yang kedua, ini juga akan berpindah ke sekolah C. Akan berpindah ke sekolah C. Di sini. Nah, tempat di mana ada guru yang lulus passing grade. Dengan catatan, perubahan formasi ke sekolah baru ini tidak akan berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Artinya apa? Di dalam perubahan formasi ini tidak akan terjadi yang namanya penumpukan guru. Guru-guru yang lulus passing grade pada sekolah B dan C ini tidak akan berpindah ke sekolah A. Namun yang berpindah adalah formasinya. Formasi dari sekolah A akan pindah ke sekolah B yang terdapat guru lulus passing grade, dan formasi 2-nya akan berpindah ke sekolah C pada guru yang lulus passing grade. Dengan catatan bahwa di sekolah A yang membuka formasi ini tidak ada guru yang lulus passing grade. Artinya terjadi perpindahan formasi. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat distribusi penempatan pelamar P1, dan di dalam P1 ini itu adalah tenaga honorer kedua dan honorer negeri. Mari kita lihat yang pertama. Gambar meja ini adalah kebutuhan guru. Kemudian warna hijau ini adalah ASN. Warna biru ini adalah non-ASN yang lulus passing grade. Sedangkan warna kuning ini adalah non-ASN yang tidak lulus atau tidak melamar untuk mengikuti seleksi pada saat itu ya. Nah, mari kita lihat kondisinya pada sekolah A, B, dan C. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk sekolah A, di sekolah A ini ada kebutuhan guru sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Namun, di dalam sekolah A ada 5 guru. 2 guru ASN, 2 guru non-ASN yang tidak melamar, dan ada 1 yang non-ASN namun lulus PG. Bagaimana nasibnya? Otomatis kursi akan diberikan kepada salah satu kursi ini akan diberikan kepada guru yang lulus PG, guru non-ASN yang lulus PG. Artinya dia langsung mendapatkan formasi di tempat tersebut. Kemudian kita lihat pada sekolah B. Pada sekolah B ini ada 3 kebutuhan guru, di mana ada 2 guru ASN, 1 guru non-ASN yang tidak lulus ataupun tidak melamar, dan ada 2 guru yang
non-ASN namun tidak guru non-ASN yang lulus PG ya. Nah, otomatis nanti kursi ini akan jatuh kepada guru yang non-ASN dan lulus PG namun dia mendapatkan peringkat terbaik. Jadi pada kasus sekolah B, kursi ini akan jatuh kepada guru yang mendapatkan peringkat terbaik. Lalu kemanakah ini non-ASN yang lulus PG? Dia akan masuk ke dalam tempat penyimpanan atau penampungan sementara. Penampungan di sini yang dimaksud adalah dinas akan menampung terlebih dahulu orang-orang yang lulus PG namun belum mendapatkan penempatan. Oke, kita sudah selesai di sekolah B. Artinya yang non-ASN lulus PG sudah mendapatkan kursi. Kemudian kita lihat di sekolah C. Pada sekolah C ini membutuhkan 3 formasi guru, sedangkan ada 2 ASN dan 1 non-ASN yang tidak lulus dan 2 non-ASN yang lulus PG. Otomatis kursi ini akan diberikan pada yang mendapatkan nilai terbaik. Nah, kemanakah ini? Kemanakah yang satu ini? Dia belum mendapatkan formasi. Dia akan masuk ke dalam penampungan lagi. Nah, di sini sudah mendapatkan 2 orang yang akan ditampung. Jadi nanti keduanya ini akan dirankingkan kembali dan akan ditransfer ke sekolah yang membutuhkan. Dinas akan mencari sekolah yang membutuhkan, lalu ditransferlah dan sebelumnya akan dilakukan peringkat. Peringkat pertama akan ditempatkan ke sekolah lain selagi kuota formasi di Pemda itu masih tersedia. Kemudian yang ada di peringkat 2 ini akan ditransfer ke sekolah lain yang juga membutuhkan. Artinya apa? Bagi non-ASN yang di sekolahnya tidak mendapatkan formasi, maka akan masuk ke dalam penampungan dan di dalam penampungan ini akan diperingkat lagi lalu ditransfer ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Kemudian kita lihat kondisi yang berikutnya. Ini masih kepada prioritas pertama, yaitu tenaga honorer K2 dan honorer negeri. Ingat ya, meja adalah kebutuhan guru, non-ASN warna biru yang lulus PG, hijau adalah ASN, kuning adalah non-ASN yang tidak lulus ataupun tidak melamar. Mari kita lihat kondisi di sekolah A. Kondisi di sekolah A itu kekurangan 1 formasi, kelebihan 1 formasi. 2 ASN, 2 non-ASN, dan 1 orang non-ASN yang lulus PG. Otomatis kursi ini akan berpindah kepada non-ASN yang lulus PG. Kemudian kita lihat yang bagian B. Sama, akan lulus kepada atau akan diberikan kepada yang non-ASN yang lulus PG. Begitu juga dengan di bagian C ini posisinya masih sama seperti sebelumnya, di mana mereka yang tidak mendapatkan formasi di sekolah induk ini akan ditransfer ke tempat penampungan, di mana di sini akan diberikan peringkat lagi mana nilai yang terbaik. Nah, di dalam kasus yang ini artinya apa? Di dalam Pemda itu hanya ada 1 formasi kosong. Artinya yang akan mendapatkan tempat di sini di sekolah yang kosong ini adalah yang memiliki peringkat tertinggi. Peringkat tertinggi akan ditransfer ke sekolah yang mendapatkan yang masih memiliki kuota dari Pemda. Artinya apa di sini? Peringkat kedua di dalam instansi tersebut tidak mendapatkan penempatan karena dia kalah peringkat di instansi yang sama. Artinya di dalam kasus ini ada juga non-ASN yang tidak mendapatkan formasi. Nah, makanya ditekankan bahwa tidak semua non-ASN yang lulus PG itu akan mendapatkan formasi. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah setempat. Apakah di daerah tersebut masih membuka formasi atau masih menyediakan kuota formasi atau masih tersisa formasi. Nah, jika masih tersisa akan ditransfer ke sekolah yang kurang, namun jika tidak, maka akan kalah peringkat di instansi yang sama. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk kasus bagi pelamar P1
guru-guru PPG dan guru-guru yang berada di sekolah swasta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru-guru PPG dan swasta ini adalah mereka yang tidak berada di sekolah negeri. Tidak berada di sekolah negeri, artinya di sini sekolah A, B, dan C ini sudah tidak membuka lowongan ya, tidak ada tempat bagi mereka. Artinya mereka siapa? Yaitu lulusan PPG dan swasta, karena sebelumnya mereka berada di sekolah swasta. Nanti guru-guru PPG ini dan guru-guru swasta, mereka akan masuk ke dalam penyimpanan di Pemda, penampungan yang ada di Pemda. Kemudian mereka akan di-rankingkan atau diperingkatkan. Nah, kita ambil contoh peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4. Kita lihat di sini. Di sini hanya ada 3 tersedia kuota formasi. Di sekolah ini hanya ada sisa 1 tempat. Di sekolah ini ada 2 tempat. Artinya, dari keempat peserta ini akan ada 1 orang yang tidak mendapatkan formasi. Siapakah dia yang tidak mendapatkan formasi? Yang pasti adalah yang peringkat terakhir. Peringkat pertama akan mendapatkan formasi. Ingat, sepanjang kuota formasi Pemda masih tersedia ya. Jadi, walaupun kamu peringkat pertama, tetapi apabila di Pemda kamu tidak membuka formasi, maka itu semua akan nihil. Kemudian yang peringkat kedua akan menempatkan posisi berikutnya, dan peringkat ketiga akan mendapatkan posisi berikutnya. Terus nasib peringkat keempat tidak mendapatkan formasi karena dia kalah pada pemeringkatan yang ada di instansi yang sama. Jadi diingatkan lagi bahwa tidak semua guru-guru non-ASN yang lulus PG itu akan mendapatkan tempat. Lantas bagaimana nasib mereka? Maka akan bersaing lagi dengan pelamar P2, P3, dan pelamar umum pada seleksi observasi berikutnya. Seperti itu. Oke, semoga penjelasan ini tidak membuat kita semakin bingung. Di mana PowerPoint ini saya dapatkan sendiri dari situs Kemdikbud. Sekian dan terima kasih.